Syekh Abdul Qadir Jalani adalah ulama dan pelopor sufi masyhur dikenal di dunia yang memiliki segudang karomah. Ia juga bergelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali dan ulama fikih yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Syekh Abdul Qadir Jalani adalah syekh pertama dalam tarekat Qadariyah. Nama asli ulama fikih ini lengkap dengan nasabnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abi Sholeh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Mus bin Abdullah bin Mus al-Huzi bin Abdullah al-Hims bin al-Hasan bin al-Mutsana bin al-Hasan bin Elai bin Abi Thalib al-Jalani. Dia juga dihormati karena keilmuannya yang sangat luas. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jalani yang bermadzhab Hambali dikenal karena karomah-karomahnya. Syekh Abdul Qadir al-Jalani sosok ulama tasawuf yang mempunyai banyak gelar, salah satunya adalah wali kutub. Keberhasilannya dalam membumikan tasawuf membuat Abdul Qadir Jalani dihormati masyarakat muslim hingga saat ini. Di Indonesia, nama Syekh Abdul Qadir al-Jalani tidak asing bagi masyarakat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dilansir dari Detik Hikmah, banyak umat Islam yang mengenal Abdul Qadir Jalani karena cerita-cerita karamahnya. Hal inilah yang membuat banyak orang takjub dengannya. Mengutip dalam sebuah cerita yang berjudul Historiografi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani dan Perkembangannya di Indonesia, karamah diartikan sebagai peristiwa luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan melalui tangan-tangan atau kekuasaan ulama yang membenarkan keberadaannya di kalangan manusia. Karamah sering dianggap tidak rasional dan sulit dipahami oleh akal manusia, bersifat di luar kebiasaan. Zainur Rafiq Al-Syadiki dalam bukunya biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menceritakan peristiwa-peristiwa karamah yang dialami. Pertama, jin ketakutan mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada seseorang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumahnya, ternyata orang tersebut sudah sembuh. Sebab jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kedua, memerintah angin. Syekh Abdul Qadir saat ada di sawah melihat seorang nenek menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin dan berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggalah kepalanya." Burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi dikeluarkan dari perut si burung dan dikembalikanlah pada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. Ketiga, berpuasa sejak bayi. Keistimewaan Abdul Qadir Jalani telah tampak ketika beliau lahir tepatnya pada 1 Ramadan. Hal ini dikarenakan sejak masih bayi beliau ikut berpuasa dengan tidak menyusu kepada ibunya, Ummul Khair Fatimah. Pernah suatu ketika saat langit mendung, orang-orang kebingungan menentukan waktu berbuka puasa. Mereka menanyakan kepada Sayyidah Fatimah perihal tersebut, sebab mereka mengetahui jika Abdul Qadir Jalani kecil sudah menyusu kepada ibunya itu, tandanya telah masuk waktu berbuka. Keempat, ditantang 100 ulama. Abdul Qadir Jalani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk mencoba menandingi kemampuan beliau. Tibalah 100 ulama tersebut di rumah Abdul Qadir Jalani. Mereka dipersilahkan duduk, kemudian Abdul Qadir Jalani menunduk dan dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati 100 ulama tersebut, hingga mereka merasa kagum dan mengurungkan niat untuk memberikan sejumlah pertanyaan karena yang hendak mereka tanyakan sudah terjawab. Kelima, tidak tergoda godaan setan. Pada suatu malam ketika Abdul Qadir Jalani sedang berzikir, tiba-tiba datang seberkas cahaya dari ufuk timur. Di dalam cahaya tersebut muncul sesosok tubuh dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, sungguh aku nyatakan kepadamu, mulai saat ini aku halalkan semua barang yang haram bagimu." Pernyataan dari sosok tersebut sontak membuat Abdul Qadir Jalani terkejut dan marah. Kemudian beliau membentaknya, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pergilah kau makhluk terkutuk." Kemudian cahaya terang benderang tadi lenyap menyisakan Abdul Qadir Jalani di dalam kegelapan. Keenam, menghidupkan hewan mati. Salah satu karamah Abdul Qadir Jalani yang terkenal adalah dapat menghidupi hewan yang mati. Salah satunya dengan cara menyambung kepala burung yang telah putus. Suatu ketika seorang burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah Abdul Qadir Jalani saat sedang berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir Jalani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan bagi burung yang mati. Itulah karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang masyhur.
tentu saja karomah tersebut terjadi atas kehendak Allah. Namun kali ini ada satu kisah tentang luluhnya hati Syekh Abdul Qadir yang membuat menangis ketika mendapatkan pertanyaan dari sang pendosa. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menangis gara-gara pertanyaan pemabuk bera. Salah satu kisah yang bisa bikin pembaca tersentuh adalah ketika Syekh Abdul Qadir bertemu dengan pemabuk berat. Pertemuan itu membuat Syekh Abdul Qadir menangis. Mengapa demikian? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal sebagai Sultanul Auliya atau rajanya para wali. Sampai sekarang, gelar tersebut masih tersempat kepadanya. Tuan Syekh, demikian panggilan bagi sebagian muslim, lahir di negeri Jelan pada 1 Ramadhan 470 Hijriah yang bertepatan tahun 1077 Masehi. Ia wafat di Baghdad pada 11 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Selain rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dikenal sebagai tokoh sufi yang memadukan antara syariat sufisme secara praktis aplikatif. Ia adalah pendiri tarekat Qadiriyah. Banyak kisah menarik dari seorang Syekh Abdul Qadir. Kisah-kisahnya termaktub dalam manakib yang sering dibaca secara khusus dalam suatu majelis di zikir. Salah satu kisah yang bisa bikin pembaca tersentuh adalah ketika Syekh Abdul Qadir bertemu dengan pemabuk berat. Pertemuan itu membuat Syekh Abdul Qadir menangis. Suatu hari Syekh Abdul Qadir bersama para muridnya sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir bertemu dengan salah seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak diduga, pemabuk tersebut menghentikan perjalanan rombongan Syekh Abdul Qadir. Pemabuk itu lalu mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat Syekh Abdul Qadir kaget. Pertanyaan yang pertama, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat?" Tanya si pemabuk. "Tentu mampu, Allah Maha Kuasa," jawab Syekh Abdul Qadir. Kemudian si pemabuk bertanya lagi untuk yang kedua kalinya. "Apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu?" Dengan penuh kasih sayang Syekh Abdul Qadir menjawab, "Sangat mampu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Pertanyaan yang bikin Syekh Abdul Qadir menangis. Si pemabuk bertanya kembali untuk yang terakhir kalinya, "Apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?" Mendengar pertanyaan ketiga, seketika itu Syekh Abdul Qadir menangis tersungkur dan bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis?" "Betul sekali si pemabuk itu. Pertanyaan terakhir yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku? Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah?" Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. "Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku," jawab Syekh Abdul Qadir dengan hati tergetar. Dari kisah tersebut, banyak sekali hikmah yang dapat kita buat kesimpulan. Hikmah yang bisa diambil dari kisah di atas mengingatkan kita agar tidak mudah merasa aman dengan amal yang kita miliki. Tidak tertipu dengan kedudukan dan jabatan kita, tidak jumawa dengan ilmu yang kita miliki, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki termasuk mengubah seseorang kapanpun dan dimanapun Ia berkehendak. Maka senantiasalah berdoa dalam sujud ketika salat, "Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Demikian kisah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk. Sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya dan tidak pernah bangga dengan makam kewaliannya.